Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Sarah, NPM 2121010185. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait hukum perdata internasional, yaitu materi yang pertama tentang pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian hukum perdata internasional yang digunakan di Indonesia sering ini merupakan terjemahan dari istilah Private International Law, kemudian International Private Law, Internationalis Private, Droit International Privé, Diritto Internazionale Privato. Kemudian Profesor Muchtar Kusumaja berpendapat bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan Profesor Sunaryati Hartono berpandangan bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Jadi yang dimaksud dengan internasional itu adalah hubungan-hubungannya, sedangkan kaidah-kaidah HPI adalah hukum perdata internasional. Dengan demikian, masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki hukum perdata internasional sendiri, sehingga akan dikenal hukum perdata internasional Indonesia, HPI Jerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya. Kemudian, subjek dan sumber hukum perdata internasional. Subjek hukum perdata internasional diterangkan Muchtar Kusumaja. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional ada 6, yakni negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Kemudian yang kedua ini ada sumber hukum perdata internasional, di mana sumber hukum perdata internasional sama dengan sumber hukum nasional karena dia merupakan bagian dari sumber hukum nasional. Sumber hukum perdata internasional yaitu yang pertama Undang-Undang Nasional dan Kebiasaan Nasional, yang kedua Traktat dan Kebiasaan Internasional, yang ketiga Jurisprudensi internasional maupun nasional, yang keempat Doktrin internasional maupun nasional. Selanjutnya yaitu masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Menurut Sunaryati Hartono, HPI hendak mencari jawaban terhadap 3 masalah pokok yang menyangkut peristiwa hukum yang ada unsur asing, yaitu yang pertama, hakim mana yang berwenang, kemudian yang kedua, hukum mana yang berlaku atau choice of law, yang ketiga, dan bila mana serta sampai di mana hakim nasional harus memperhatikan putusan hakim asing. Menurut Bayu Septo, hukum pokok hukum perdata internasional itu meliputi yang pertama, hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan, kedua, hukum manakah yang harus diperlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur-unsur asing. Bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus, menurut Suryati Hartono, HPI hendak mencari jawaban terhadap 3 masalah pokok yang menyangkut peristiwa hukum yang ada unsur asing, yaitu yang pertama, hukum mana yang berwenang, kemudian yang kedua, hukum mana yang berlaku atau choice of law, yang ketiga, dan bila mana serta sampai di mana hakim nasional harus memperhatikan putusan hakim asing. Menurut David D. Seigel dan PM North J.Z. Faisit, bahwa permasalahan utama HPI adalah kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing choice of law, dan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, recognition and enforcement of foreign judgment. Kemudian ruang lingkup hukum perdata internasional. Mengenai ruang lingkup HPI, sudah Gagau Utama menyatakan adanya berbagai pendapat atau pandangan, yaitu yang pertama, HPI sama dengan res tosi passing re, yang kedua, HPI sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction, dan yang ketiga, HPI sama dengan choice of law ditambah choice of jurisdiction dan condition des étrangers. Kemudian yang terakhir, yang keempat, HPI sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction, condition des étrangers, dan nationalis.
Kemudian yang kedua, titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Silah dan pengertian titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Titik pertalian atau titik taut dalam HPI biasa juga disebut dengan istilah Aanknopingspunten, Belanda, Connecting Factors and Point of Contract, Inggris. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Kemudian macam-macam titik pertalian. Yang pertama yaitu titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Faktor-faktor yang termasuk ke dalam titik pertautan primer yaitu yang pertama kewarganegaraan, kedua bendera kapal dan pesawat udara, yang ketiga domisili, yang keempat tempat kediaman, persoalan tempat kediaman seseorang, kemudian yang kelima tempat kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum, yang keenam pilihan hukum intern untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pilihan hukum intern. Yang termasuk dalam titik pertautan sekunder yaitu yang pertama titik terletak pada lex situs atau lex recitae. Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. Yang kedua tempat dilangsungkannya perbuatan hukum lex loci actus. Tempat di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian dibuat merupakan faktor yang menentukan akan hukum yang harus diberlakukan. Kemudian yang ketiga, tempat dilangsungkan atau diresmikan perkawinan atau lex loci celebrations atau asas loci celebrationis. Yang keempat, tempat ditandatanganinya kontrak lex loci contrasus. Menurut teori lex loci contrasus, ini hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana kontrak itu dibuat. Kemudian yang kelima, tempat dilaksanakan perjanjian atau lex loci solutions. Kemudian yang keenam, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum lex loci delicti komisi. Kemudian yang ke-7, pilihan hukum just of law. Maksud para pihak adalah faktor yang menentukan apa yang berlaku. Kemudian materi yang ketiga tentang status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Pengertian status personal, yaitu status personal ini adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap tindak di bidang hukum yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya, meskipun terdapat perbedaan mengenai status personal ini. Pada dasarnya, status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia dianggap terkait secara permanen. Persoalan hukum manakah yang harus dipergunakan untuk menentukan status personal seseorang merupakan salah satu persoalan fundamental dalam ajaran HPI. Kemudian, ruang lingkup status personal. Isi dan luas bidang. Konsepsi luas terdiri dari kewenangan hukum, kecakapan bertindak, perlindungan kepentingan perorangan, hubungan-hubungan kekeluargaan, di mana hubungan suami istri, kekuasaan orang tua, perwalian hukum keluarga, perkawinan, perceraian, pengesahan, anak menjadi dewasa, pengampuan soal pewarisan, di mana konsepsi sempitnya adalah dikurangi hukum, harta, benda, perkawinan, dan hukum waris. Kemudian cara-cara menentukan status personal. Dalam menentukan status personal seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama menganut prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan, sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip nasionalitas, status personal orang ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraan orang tersebut. Menurut prinsip domisili, status personal orang ditentukan berdasarkan hukum domisili seseorang. Masing-masing aliran mempunyai pembela-pembelanya dan alasan-alasan tertentu. Kesatuan pendapat antara kedua aliran ini tidak dapat diharapkan akan tercapai. Seringkali kepentingan-kepentingan sendiri dari negara-negara masing-masing memegang peranan untuk menentukan sistem yang dipilih. Yang pertama yaitu asas nasionalisme atau asas kewarganegaraan. Ada dua asas utama yang dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu asas iusoli berdasarkan tempat kelahiran, yaitu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya seseorang dilahirkan di negara Indonesia, maka ia merupakan warga negara Indonesia. Kemudian asas ius sanguinis, yaitu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Misalnya seseorang yang lahir di Belanda dari kedua orang tuanya mempunyai nasionalitas Indonesia, maka ia menjadi warga negara Indonesia. Konsekuensi dari digunakannya asas yang berbeda dalam menentukan nasionalitas seseorang dapat menimbulkan lebih dari satu nasionalitas, yaitu nasionalitas dengan kedudukan bipartite atau multipartite.
Juga dapat pula tidak mempunyai nasionalitas sama sekali atau apatride. Kemudian asas teritorialitas atau domisili. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara-negara yang menganut tradisi common law system, sehingga place of contact-nya adalah teritorial. Artinya, semua orang yang berada di dalam wilayah negara takluk pada hukum negara itu. Asas domisili yang dimaksudkan di sini hendaknya diartikan sesuai dengan konsep yang tumbuh di dalam sistem-sistem hukum common law, dan yang umumnya diartikan sebagai permanent home atau tempat hidup seorang permanen. Berdasarkan asas ini, status dan kewenangan personal seorang ditentukan berdasarkan hukum domisili. Tempat kediaman orang itu terdapat 3 konsep yang tentang pembagian hal tersebut, yaitu yang pertama, domicile of origin, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Bagi anak sah, domisili of origin adalah negara di mana ayahnya berdomisili pada saat ia dilahirkan, sedangkan bagi anak-anak tidak sah, domisili ibunya lah yang menentukan. Domisili yang ayah tersebut dapat berupa domicile of choice atau domicile of origin. Dalam hal sang ayah mempunyai domisili of choice, maka domisili tersebut merupakan domisili of origin sang anak. Jika sang ayah tidak pernah memperoleh domisili of choice, maka domisili of origin sang ayah lah yang menentukan. Domisili dependent, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kebergantungan pada orang lain. Misalnya anak-anak di bawah umur akan mengikuti domisili orang tuanya, yes, atau istri mengikuti domisili suaminya. Domisili of choice, yaitu tempat kediaman permanen yang dipilih oleh orang itu atas dasar kemauan bebasnya. Kemudian asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan. Yang pertama, cara menentukan kewarganegaraan. Kewarganegaraan senantiasa menjadi salah satu kajian studi kenegaraan dalam Montevideo Convention 1933 of the Rights and Duties of States. Warganegara dimasukkan sebagai salah satu unsur adanya negara. Dengan demikian, pengertian kewarganegaraan sebagai salah satu unsur keberadaan negara merupakan kajian ilmu negara dalam arti khusus, yakni kajian dari suatu negara tertentu. Kewarganegaraan sebagai unsur negara merupakan kajian hukum tata negara. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Penuhnya asas kewarganegaraan adalah supaya orang yang sudah memiliki warganegaraan tidak jatuh kepada kekuasaan atau wewenang negara lain. Ketentuan-ketentuan yang mengatur persoalan kewarganegaraan termasuk asas kewarganegaraan yang digunakan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Warganegaraan Indonesia, yaitu Undang-Undang dalam pasal 16 AB. Kalimat pertama dinyatakan bahwa prinsip nasionalitaslah yang dipakai dan berlaku. Dalam ketentuan hukum di Indonesia mengenai kewarganegaraan, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru di tengah memuat asas-asas kewarganegaraan umum ataupun universal. Kemudian asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini yaitu asas ius sanguinis, yang merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan semua berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Kemudian ada asas ius soli, secara terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian cara-cara mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia, status WNI dapat diperoleh orang asing melalui beracara yang bersifat alternatif, yaitu sebagai berikut, yaitu seperti naturalisasi, di mana naturalisasi adalah proses pewarganegaraan seseorang setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Naturalisasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Kemudian perkawinan orang asing di Indonesia yang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena memperoleh perkawinan dengan WNI. Kemudian yang ketiga, pendaftaran WNI karena kelahiran. Pendaftaran menjadi WNI dilakukan dalam beberapa hal. Kemudian, poin tentang domisili, di mana pengertian dan pengaturan hukum mengenai domisili yang berlaku di berbagai negara tidaklah sama. Namun demikian, dalam konsep domisili yang dikenal di mana-mana, ada satu corak utama dalam konsep domisili, yaitu yang dimaksud dengan domisili adalah negara yang tempat menetapi menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang, center of life. Persoalannya adalah, apakah yang digunakan untuk menentukan tempat manakah yang menjadi pusat kediaman ini tentu di berbagai sistem hukum mempunyai cara yang berbeda-beda. Bisa juga dikatakan bahwa domisili adalah tempat di mana hukum menganggap seseorang setiap waktu bisa dicapai untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya. Sekalipun, secara nyata, mungkin yang bersangkutan tidak berada di tempat itu. Dengan demikian, domisili merupakan pengertian hukum, sehingga tidak harus sama dengan kenyataan yang ada. Hal ini diperkuat dengan kalimat, sekalipun secara nyata mungkin yang bersangkutan tidak berada di tempat itu.
Kualifikasi hukum perdata internasional, pengertian dan istilah kualifikasi. Dalam hukum perdata internasional, kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Dalam hukum perdata internasional, masalah kualifikasi yang merupakan masalah ini ditangani secara lebih khusus karena dalam perkara-perkara HPI orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem atau aturan hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta-fakta tertentu. Dan masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting, karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum yang mengatur sekumpulan fakta tertentu. Macam-macam kualifikasi, yaitu yang pertama ada kualifikasi fakta. Proses kualifikasi fakta yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi oleh dalam sebuah peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem klasifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Yang kedua, kualifikasi hukum. Penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan atau kategori hukum tertentu. Teori kualifikasi. Kemudian yang pertama, teori kualifikasi lex fori. Menurut hakim, hukum material dari sang hakim adalah yang harus dipergunakan dalam kualifikasi ini. Kelebihan dari teori kualifikasi ini adalah mempermudah suatu perkara untuk diselesaikan karena hukum yang dipergunakan adalah hukum material yang dipahami oleh hakim. Akan tetapi di sisi lain, kelemahan teori ini adalah kemungkinan timbulnya ketidakadilan sebab terjadinya adanya ukuran yang mungkin saja tidak sesuai dengan hukum asing yang seharusnya diperlakukan atau bahkan ukurannya sama sekali tidak dikenal dalam hukum asing tersebut. Kemudian yang kedua, teori kualifikasi lex causae. Maksud dari teori ini adalah guna untuk menentukan kaidah HPI mana yang dari lex fori yang paling erat kaitan dengan kaidah hukum asing yang mungkin diberlakukan. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang bersangkutan dengan perkara. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah HPI mana dari lex fori yang erat kaitannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. Kemudian yang ketiga, teori kualifikasi. Terhadap adanya keberatan terhadap teori lex causae menyebabkan munculnya teori kualifikasi berikutnya, yaitu teori kualifikasi bertahap. Alasan keberatan terletak pada ketidaksetujuan bahwa tidak mungkin kualifikasi dilakukan dengan lex causae menggunakan hukum yang seharusnya berlaku. Karena sesungguhnya hukum yang hendak diperlakukan itulah yang justru masih perlu ditentukan dalam bantuan proses kualifikasi. Yang keempat, teori kualifikasi otonom. Kualifikasi otonom ada pada dasarnya menggunakan metode perbandingan hukum untuk membangun sistem kualifikasi yang berlaku secara universal. Kualifikasi hukum perdata internasional. Kualifikasi HPI, status personal perkawinan, cara penentuan status personal ini yaitu personalitas kewarganegaraan, asas teritorial domisili, kualifikasi hukum benda. Kualifikasi HPI perbuatan melawan hukum. Dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum adanya suatu perbuatan yang tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Renvoy atau penunjukan kembali. Definisi dan konsep renvoy dalam hukum perdata internasional. Konsepsi renvoy sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum internal lex fori atau sistem hukum lain selain lex causae apabila diyakini mampu memberikan keputusan yang lebih baik dan adil. Secara umum, renvoy adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lex fori. Kemudian yang kedua, hubungan dengan masalah kualifikasi di dalam hukum internasional. Kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menemukan asas-asas kaidah hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Macam-macam kualifikasi HPI, yaitu kualifikasi fakta, kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum itu ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum dan kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku. Kemudian yang kedua, kualifikasi hukum. Kualifikasi hukum adalah penggolongan pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam penggolongan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Teori kualifikasi. Kualifikasi menurut lex fori menurut teori yang ditokohi Renz, Kahn, dan Bartini. Kualifikasi harus dilakukan menurut hukum material pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Pengertian hukum yang ditemukan oleh kaidah HPI-nya yang harus dikualifikasi menurut sistem hukum negara dan sang hakim sendiri. Yang kedua, kualifikasi menurut lex causae. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang terkait dengan kasus. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk pemantauan kaidah-kaidah HPI mana dari lex fori yang erat hubungannya dengan hukum asing yang seterusnya berlaku. Kualifikasi bertahap. Teori ini bertitik tolak dengan keberatan-keberatan terhadap teori kualifikasi lex causae.
Kualifikasi tidak mungkin dilakukan berdasarkan lex causa saja, sebab sistem hukum apa yang mana hendak ditetapkan sebagai lex causa masih harus ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan oleh proses kualifikasi pula. Karena itu, untuk menentukan lex causa, mau tidak mau kualifikasi harus didahulukan berdasarkan lex fori terlebih dahulu. Kemudian materi yang keenam tentang ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Pengertian ketertiban umum, beberapa persoalan pokok HPI antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem hukum asing atau hak dan kewajiban hukum asing. Artinya, kedua persoalan itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dengan HPI, yaitu persoalan sejauh mana suatu pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur asing dalam suatu perkara. Ruang lingkup ketertiban umum adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Dapat meliputi aspek yang pertama, tertib pemerintah. Kemudian yang kedua, apapun yang menjadi ruang lingkup. Tertib pemerintah mengatur tentang yang pertama, tertib kependudukan, administrasi dalam kewajiban warga negara dan pengaturan dan pengawasan. Tertib K3 umum dan lain tertib lingkungan, kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan dirinya yang dapat merusak sistem lingkungan. Yang keempat, tertib sosial, hak kewajiban masyarakat dalam upaya ketertiban bermasyarakat diatur dalam norma kesetaraan, yaitu yang kelima, pencegahan dan pemberantasan hal menyimpang, hak dan kewajiban menjalankan norma-norma agama agar ketertiban masyarakat yang terhindar dari segala penyimpangan. Kemudian yang keenam, pelindungan masyarakat, ketertiban umum menurut hukum nasional. Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum peraturan nasional. Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dari definisi hukum yang dirumuskan oleh Profesor Muhtar Kusumaja. Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan dalam kenyataannya hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh merupakan terjemahan dari vested rights di bidang HPI, mengandung arti hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri atau yang lahir dan berasal dari tata hukum asing. Istilah hak berarti hak menurut hukum diarahkan kepada hak di bidang keberdayaan, di bidang keluarga dan status personil. Kemudian materi yang ketujuh tentang penyelundupan hukum, yaitu pengertian penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing. Akan tetapi di pihak lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini, penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Kemudian yang kedua, penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan rights of and obligation created abroad atau hak yang dan berkewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seorang berdasarkan kaedah-kaedah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak boleh lex fori. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan rights and obligation atau hak kewajiban terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak kewajiban ini tentu seorang berdasarkan kaedah suatu sistem hukum. Contoh penyelundupan hukum, dalam beberapa diktat hukum perdata internasional terdapat beberapa contoh tentang penyelundupan hukum yang telah menjadi bahan kajian dari para pakar hukum perdata internasional. Adapun beberapa contoh tersebut yaitu perkawinan. Seringkali dalam praktek persoalan penyelundupan hukum ini contohkan melalui suatu kasus perkawinan. Misalnya, terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara tersebut, mereka tidak akan mungkin dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum nasional mereka, maka mereka menggunakan berbagai cara tipu Mesir untuk menggalakan hukum nasionalnya sendiri. Yang kedua, perceraian. Selain pada kasus perkawinan, dalam kasus perceraian juga sering terjadi penyelundupan hukum. Kasus-kasus lainnya, istilah penyelundupan hukum atau westernquing dapat diartikan sebagai bahwa suatu perbuatan yang dilakukan suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindari diri dari aturan Polri yang melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Kemudian 4, perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri. Di beberapa negara, beberapa fasilitas diberikan untuk pendirian perusahaan dan hanya membayar pajak yang sangat sedikit dan dibebaskan terhadap kewajiban-kewajiban lainnya. Untuk mengalahkan pajak-pajak, seringkali orang pengusaha mendirikan badan hukum di negara-negara tersebut. Yang kelima, menyeberang situs
beberapa praktek tentang seorang Prancis yang bertempat tinggal di bagian membuat perjanjian untuk memberikan hadiah, karena menurut hukum Prancis untuk perbuatan hukum ini diperlukan suatu akte notaris yang memakan biaya, sedangkan hukum Swiss tidak mensyaratkan akte notaris cukup dengan akta tulis saja. Maka dengan menghemat ongkos, warga negara Prancis menyeberang situ dan membuat perjanjian tersebut di OIC menurut bentuk formal yang diminta oleh hukum Swiss. Kemudian materi yang ke-8, persoalan pendahuluan hukum pada internasional. Persoalan pendahuluan atau Vorfrage merupakan permasalahan hukum dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir, seperti persoalan menyangkut perkawinan dan HPI mengenai warisan. Contoh permasalahan dalam warisan berikut, yaitu menentukan satu tidaknya kedudukan ahli waris, yang kedua menentukan satu tidaknya perkawinan kedua orang tidaknya dari perkawinan terdahulu. Kemudian persyaratan Vorfrage yang pertama itu main isu, perkara yang dihadapi merupakan masalah HPI yang sesuai dengan kaidah tunduk pada hukum asing. Yang kedua, subsidiary isu, dalam perkara yang sama harus mengandung unsur asing yang dapat timbul sebagai masalah HPI. Kemudian yang ketiga, lex causae, kaidah HPI untuk penentuan lex causae bagi subsidiary isu akan memperoleh kesimpulan yang berbeda dari main isu. Cara penyelesaian Vorfrage, yaitu yang pertama ada absorption, kedua ada repetition, kemudian yang ketiga ada case by case approach. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan materi tentang hukum perdata internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.